Kia ora, dan selamat datang di Banyak Jalan Menuju Aotearoa. Pada episode kali ini, Education New Zealand dan PP Islandia Baru bersama narasumber pilihan akan ngomongin berbagai jalur yang bisa kamu coba untuk studi ke New Zealand. Halo, perkenalkan nama aku Fasya dari PP Islandia Baru. Hari ini aku akan ngobrol-ngobrol soal LPDP jalur reguler dari kacamata awardee yang sedang studi di New Zealand. Hari ini aku nggak sendiri, teman-teman. Sudah hadir bersama kita ada Mas Guru Soekara Putra, awardee LPDP jalur reguler, yang hari ini juga akan nyeritain nih pengalamannya mendapatkan beasiswa LPDP reguler. Halo Mas Guru. Halo Mbak Fasya, Terima terima kasih ya, kasih. Mas. Terima kasih sudah berkenan sharing bareng sama kita hari ini. Boleh Mas Guru perkenalan diri terlebih dahulu? Oke, baik terima kasih sebelumnya. Ini saya brief saja, singkat saja. Perkenalkan nama saya Guru Soekarno Putra, biasanya dipanggil Guru. Dan saat ini saya sedang berkuliah S2, jurusan Master of Educational Leadership di The University of Auckland melalui jalur RPDP reguler. Dan saat ini saya tengah menyelesaikan dua paper terakhir dari Master by Coursework saya. Jadi ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan lancar sampai akhir. Amin. Wah, berarti udah mulai masuk dari kapan tuh, Mas, kalau udah di dua paper terakhir nih? Saya masuk di Juli 2022. Ya, jadi Oh, sebelum open border. iya tuh sebelum Jadi open banyak border. complication-nya banyak, banyak obstacles waktu itu ya. Wah, berarti banyak nih yang bisa ceritain ke kita semua, apalagi kendala-kendala pas lagi tutup border di 2022. Oke, sebelum lebih lanjut nih, Mas Guru, boleh nggak diceritain dulu apa sih LPDP jalur reguler itu? Oke, kalau dari saya sebenarnya sesuai dengan website LPDP juga ya. LPDP reguler itu sebenarnya sama aja, beasiswa yang lain juga sama kayak beasiswa LPDP yang lain. Cuma saja yang membedakan adalah ini lebih ke masyarakat umum. Jadi ditujukan kepada orang-orang yang bukan PNS ataupun bukan wira swasta ataupun bukan daerah orang yang berasal dari daerah afirmasi. Jadi benar-benar untuk masyarakat umum lah ya. Jadi cakupannya lebih luas. Jadi enggak memilih-milih kelompok ataupun gimana. Semua orang yang mungkin bisa tergolong sebagai masyarakat umum boleh masuk. Profesional juga bisa sih sebetulnya. Dan juga di LPDP reguler ini ada dua jalur, yaitu jalur LPDP reguler dalam negeri dan juga yang luar negeri. Jadi kayak gitu. Itu secara umum sih. Oke, sip-sip. Aku boleh tahu nggak kalau Pak Mas Guru nih, yang aku tahu kalau PDP itu kan bisa dapat LOA dulu atau dapat LOA-nya setelah keterima beasiswa gitu ya. Kalau Mas Guru Ya. jalur yang mana? Saya waktu itu jalur yang LOE duluan. Oh, oke. Ya. Jadi LOE dulu baru daftar. Jadi agak gimana ya? Agak lumayan lebih tenang lah ya ketimbang yang belum dapet kadang-kadang kayak gitu. Oke, berarti untuk konteks biar teman-teman juga tahu berarti ya, Mas Guru daftar sudah membawa LOA, kemudian mendaftar LPDP jalur reguler, berarti cuman boleh daftar satu ya Mas ya, kalau sudah pegang Ya, LOA itu. betul. Kalau udah ada LOE kan kita dikasih pilihan tiga kalau yang belum Hmm. dapet LOE. Tapi kalau yang udah dapet ya udah nggak boleh tiga, Oke, satu doang. oke, kita akan bahas lebih lanjut soal LPDP reguler nanti, tapi aku pengen tahu lebih lanjut nih. Boleh nggak diceritain perjuangan Kak Guru untuk menempuh pendidikan dari lulus S1 sampai akhirnya bisa studi di luar negeri sekarang? Wow, pertanyaannya ini ya, pertanyaannya dense sekali, sangat padat. Dan menurut saya kayaknya kalau misal kita buka sesi baru, ini bisa saya ceritakan dalam webinar 3 hari berturut-turut ya. Karena panjang sebetulnya kalau misal diceritain dari perjuangan S1, mungkin dari S1 sih sebetulnya. Karena saya mulai dapat motivasi untuk S2 itu dari pertengahan S1, dan juga sampai kerja itu masih ada untungnya dan sampai sekarang juga ada. So, intermezzonya itu mungkin saya cerita. Ini agak panjang ya nggak apa-apa ya Mbak Gak Pasha. apa-apa dong. Nggak apa ya, oke. Saya mungkin cerita dari background keluarga saya sebetulnya. Saya ini anak ketiga dari 9 bersaudara. Uh, Jadi uh, kakak-kakak saya, dua kakak saya itu nggak ada yang kuliah. Kakak saya nggak ada yang kuliah. Ayah saya pun itu nggak tamat sekolah dasar. So ya, yeah, jadi
Saya orang pertama di keluarga itu yang bisa berhasil sampai S2. So that's something I'm very grateful of. So jadi bisa dikatakan bahwa kalau dari awal sekolah sampai dari S1 ke S2 ini saya bisa bilang kalau itu sebuah keajaiban. So it's by miracle. Kemudian kalau dari dulu, dari awal ini dari SMA ke S1, saya itu hampir nggak jadi kuliah loh Mbak. Kenapa tuh, Iya, Bang? karena masalah financial. Waktu itu orang tua saya termasuk di kelompok low middle income family. Jadi kayak gimana ya? Saya juga mikir nih, kan nggak mungkin ya kita maksa orang tua pada saat orang tua kita bilang gimana ya? Orang tua waktu itu ingin saya kuliah, tapi waktu itu nggak ada informasi beasiswa sebanyak sekarang. Kalau saya lihat kan kalau sekarang itu banyak banget ya dari S1, S2 ada semua. Tapi kalau zaman saya dulu 2014 itu nggak terlalu banyak info, jadi saya nggak tahu. Bahkan informasi beasiswa bidik misi pun nggak sampai ke sekolah saya. Karena posisinya saya juga dari daerah, dari kota kecil namanya Batu Raja di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Jadi bener-bener kuliah itu waktu itu daftar SNMPTN lolos tapi nggak tahu nih mau dikemanain. Saya bilang ke orang tua, ini gimana kira-kira saya mau lanjut atau enggak, dan orang tua bilang "Eh, kami ingin kamu kuliah tapi dijelasin keterbatasannya di sini di sini di sini. Alhasil waktu itu ya berkat bantuan orang-orang baik sebetulnya dan mungkin bantuan juga dari kakak perempuan saya dikasih kesempatan untuk ya udah kami biayain kamu di semester awal aja. Jadi waktu itu UKT saya dilunasin di semester 1 dan syukurnya dari semester 2 sampai semester terakhir itu saya dapat beasiswa PPA namanya. Jadi bisa menutupi kekurangan UKT dan lain-lain. Jadi bisa sampai lulus lah ya. Dan juga ditambah pada saat kuliah itu saya mengajar private dan jadi asisten dosen saya sebetulnya. Jadi dosen saya itu ngasih kayak 4 sesi saya ngajar adik tingkat di semester pendek. Jadi lumayan lah bisa untuk nambah-nambahin income dan lain-lain. Jadi gitu. Dan di semester pertama, mungkin Mbak Fasya nggak percaya ya, di semester pertama itu kami di pendidikan, saya program studinya pendidikan fisika S1-nya, pendidikan fisika Universitas Sriwijaya. Dan di semester 1 itu ada yang namanya, apa ya, bisa bilang, bukan TOEFL universitas ya, kayak kalau kita S1 itu biasanya ada requirement ya untuk mendukung kelulusan nanti ya. Jadi kita tes TOEFL dan harus mencapai nilai tertentu waktu itu. Dan kalau di program studi saya itu ada skornya yang dibutuhkan 400, TOEFL-nya 400 yang dibutuhkan. Dan saya itu nggak lulus loh Mbak. Oke. Padahal itu lebih mudah dari TOEFL ITP. You know lah ya, kayak yang cuma yang di universitas nggak ada apa-apanya, nggak ada yang structure atau error recognition segala macam dan listeningnya juga biasa aja. Dan saya nggak lolos. Nilai saya itu cuma 377. Hmm. So pada saat orang-orang mungkin melihat cerita ini kayak nggak percaya saya sekarang bisa di New Zealand. Jadi benar-benar mulai itu belajar dari nol bahasa Inggris, mulai dari nol banget. Tapi saya bersyukur karena waktu itu nggak lolos. Jadi saya itu mikir kayak gini, apa iya ya saya ini kok se separah itu bahasa Inggris? Kan 377 itu kecil banget loh Mbak. Iya kan ya? TOEFL itu range-nya 313 loh. Saya dapat 307 itu cuma bener nggak sampai 10 per section. Jadi saya langsung mikir, dari saya nerima hasil itu nggak lolos, saya langsung refleksi, saya harus melakukan sesuatu nih, masa sih nggak lolos? Teman-teman saya banyak yang lolos mbak. Jadi kayak, oh my god, you know, like that's a lot of pressure. Terus saya mulai belajar, saya coba gali semuanya, belajar dari awal. Saya download podcast yang dari VOA, itu yang VOA Learning English, yang podcastnya itu pelan banget cara ngomongnya. Saya itu dengerin itu tiap malam selama 2 tahun berturut-turut sampai bosen. Awalnya itu kayak gitu. Jadi setelah semester 5 udah mendingan bahasa Inggris, nggak tahu kenapa dosen pembimbing saya itu bilang ke saya kayak gini, guru, kalau kamu mau lanjut S2, carilah pembeda dari orang lain, yaitu dengan kuliah ke luar negeri.
dua-dua dosen pembimbing saya, pembimbing akademik saya itu bilang kayak gitu. Awalnya itu saya belum kepikiran karena saya masih ngaca diri ya Mbak ya waktu itu ya. Bahasa Inggris saya masih biasa-biasa aja nih. Belum ada yang eh, spesial ataupun kayak gimana ya. Saya belum nyentuh IELTS waktu itu, bahkan TOEFL ITP pun belum. Tapi waktu itu setelah dosen saya bilang bilang itu ke saya telepon orang tua gitu. Eh, saya bilang mau saya mau kuliah ke luar negeri suatu hari nanti. Hmm. Ya, mungkin kalau seorang tua saya nanti nonton, mungkin beliau akan ketawa ya dengar ini. Karena waktu itu kayak nggak mungkin loh Mbak. Orang tua bilang kayak gini, kami terserah di kamu mau gimana. Kami cuma ngerestuin aja. Kita lihat nanti jalannya semoga lancar. Cuma itu doang orang tua saya bilang. Jadi dari situ semester 5 lanjut ke semester 7 saya ulang lagi tes TOEFL universal itu saya dapat 500-an dari 377 500-an. Oke, setelah itu lulus lulus S1 lulus S1 saya ngajar di sekolah. Sebenarnya sebelum lulus juga saya udah ngajar di SMA Negeri 1 Indralaya Utara namanya. Tapi setelah dari saya dapat gelar sarjana pendidikan, saya pindah tempat, saya mengajar di SMA Negeri 5 Palembang dan juga sekolah berstandar internasional namanya SMA Negeri Sumatera Selatan. Jadi di dua sekolah itu saya menimba apa ya namanya ya, menimba ilmu profesional sebagai seorang guru dan belajar banyak hal dari sana. Dan juga dari dalam periode bekerja itu saya gimana ya sambil belajar bahasa Inggris loh Mbak, saya masih punya ini loh, saya masih punya courage yang besar waktu itu untuk masa bodoh lah pokoknya, belajar belajar terus aja kayak gitu. Jadi Senin sampai Jumat itu ngajar, Sabtu sama Minggu saya sempetin gimana caranya harus buka buku bahasa Inggris. Jadi start dari lulus kuliah saya mulai mengenalkan diri saya, kayaknya memaksa diri saya untuk berkenalan dengan IELTS dan lain-lain. Dan ya begitulah hasilnya. Juni 2021 saya coba pertama kalinya saya ikut IELTS waktu itu, dan itu hasilnya memuaskan. Ya, cukup untuk admission university, nggak ada band yang di bawah 6 dan benar-benar clear. Jadi saat itu tuh ya udah dapet IELTS, daftar kampus dulu waktu itu karena LPDP yang saya waktu itu belum buka di Juni. Daftar kampus dapat LOE di bulan Juli, daftar LPDP. Wow. Dan akhirnya ya sampailah di sekarang. Sebenarnya sampai di sekarang ya, tapi belum sampai New Zealand loh itu. Masih ada lagi ininya obstaclesnya, yaitu close border. Waktu itu rencananya kan April 2022 open border New Zealand. Tapi karena Omicron mundurlah sampai Oktober. Jadi ya udah terpaksa ditunggu. Tapi ada gimana ya, ada berita Jacinda Ardern majuin bulan Juli, jadi lumayan bisa ya September nyampe di sini waktu itu. Ya seperti itulah cerita panjang yang dipersingkatnya ya. Wow, tapi aku bener-bener wow banget sih dengarnya. Berarti perjuangannya ini udah dimulai dari jauh-jauh hari. Dan yang paling aku salut banget kalau Mas Guru dari dulu tuh punya jiwa perjuangan yang kayak, oke, aku bisa, aku tahu aku bisa. Dan Mas Guru terus mencoba sampai ada di titik ini. Keren banget sih, dan aku harap ini juga menjadi inspirasi untuk teman-teman lainnya. Berarti berapa lama tuh kira-kira dari IELTS mungkin ya, dari persiapan IELTS sampai akhirnya bisa dapat LPDP, dan apakah ini perjuangan pertama untuk dapat beasiswa ke luar negeri atau sebelumnya juga pernah nyoba lagi? Oke, baik Mbak. Saya unik sebenarnya. Kalau kisah saya ini unik banget. Saya nggak tahu lah ya. Mungkin kalau banyak sekali orang yang bilang saya ini agak gila ya. Karena jujur LPDP ini, untuk LPDP-nya saya first attempt. Yang dapat ini first attempt. Tapi sebelum dari situ saya mendaftar beasiswa yang lain dulu sebelum LPDP. So, jadi pertama dari pertanyaan pertama dulu ya, persiapan IELTS sampai LPDP-nya itu kalau dibilang berapa tahun ya, saya hitung dulu ya, apa 2018 pertamanya. Dari 2018 untuk persiapan IELTS, tapi saya belum ambil
belum ambil IELTS waktu itu, cuma ambil TOEFL ITP doang. Karena ada beasiswa yang keluar negeri yang notabene-nya pakai TOEFL ITP kan kalau dulu ya. Belum belum pakai IELTS. Jadi aman. Saya ambil TOEFL ITP dulu tapi belajar IELTS-nya masih terus jalan kayak gitu. Itu persiapannya 4 tahun untuk IELTS. Tapi sebelum dari situ saya mendaftar beasiswa lain dulu. Mungkin saya nggak sebut merek ya, tapi itu saya coba dari 2018. 2018, salah salah salah, bukan 2018, 2019. Coba pertama 2019, coba kedua 2020, coba ketiga itu 2000 berapa ya, 2021. Tapi kayaknya nggak masuk hitungan karena saya udah dapat LPDP duluan yang 2021. Saya udah nggak peduli lagi lah resultnya kayak gimana ya. Jadi 2 tahun yang awal ini 19 2020 itu nggak lolos. Jadi ya udah, bahkan kalau teman-teman saya bilang kayak gini, ya udah guru kalau misal nggak dapet ya nggak apa-apa, kuliah di dalam negeri aja kayak gitu kan. Tapi kan saya ini gimana ya mbak ya, karena agak gila tadi ya. Jadi saya bilang ke teman saya, nggak apalah saya mau coba lagi. Saya mau coba lagi dan coba terus. Nah akhirnya dapatlah LPDP di situ. Sebelum dari itu juga, saya waktu itu ada tahun 2020 akhir, dosen saya telepon saya, guru, bapak punya rekomendasi kamu untuk ikut yang apa ya, program yang dalam negeri yang S1 langsung S3. Saya lupa nama programnya apa, PMDSU mungkin ya, PMDSU. Mungkin bapak udah punya rekomendasi untuk kamu, jadi kamu tinggal coba dilihat syarat dan daftar. Pada saat saya lihat, saya udah semangat banget nih mbak ya. Saya mikirnya kayak gini, saya nggak lulus beasiswa ke luar negeri, oke saya dapat langsung ada S1 ke S3, lumayan kan ya. I mean like it's worth it. Tapi setelah lihat syarat, umur saya itu kelebihan 2 bulan. Aduh. Jadi nggak jadi. Jadi saya bilang ke dosen saya, Pak, ini nggak bisa saya. Ya, saya juga minta maaf sih sebetulnya, saya minta maaf tapi agak kecewa dikit ya, agak kecewa sedikit. Umur saya kurang 2 bulan. Itu syaratnya tuh maksimum 24 atau berapa saya lupa. Yang pasti setelah dihitung ulang itu saya kelebihan 2 bulan kayak gitu dari syarat. Wah, jadi ya udah saya mikir lagi, ya udah artinya saya harus coba lagi untuk kuliah ke luar negeri kayak gitu. Wow, wow. Tapi semua keputusan itu akhirnya end up Mas jadi bisa kuliah ke New Zealand. Iya, betul sekali. Boleh nggak Mas diceritain apa sih kenapa dulu pertimbangannya milih LPDP jalur reguler? Pertimbangan LPDP jalur reguler sebenarnya karena pertama, eh, jalur ini saya rasa yang paling cocok untuk saya. Kan kalau misal kita sebagai scholarship hunter itu harus mencocokkan diri dengan beasiswa apa yang akan dituju kan ya. Dan saya lihat juga kalau mungkin kalau misalnya saya ambil yang lain nggak cocok banget lah, saya nggak entrepreneur, saya mungkin juga nggak di daerah afirmasi ataupun bukan 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 bagian dari pegawai negeri sipil dan lain-lain. Masuk di masyarakat umum, ya udah saya coba aja. Dari itu cuma masalah kecocokan aja sih mbak, nggak ada pertimbangan lain-lain hal. I see. Ada nggak tantangan spesifik nih ketika mendaftar dengan jalur LPDP reguler? Tantangan spesifik, wow, saya nggak tahu ya, ini nggak tertulis di textbook LPDP-nya langsung. Tapi yang saya tahu adalah LPDP jalur reguler itu passing grade-nya lebih tinggi dari jalur yang lain. Karena apa? Karena lebih banyak orang yang mendaftar. Sangat kompetitif sekali, saya rasa banget. Karena saingan saya nggak cuma yang kayak saya doang, banyak yang lebih hebat, mungkin banyak yang lebih, ya banyak yang lebih apa ya namanya ya, banyak yang lebih menonjol, terutama yang kayak orang-orang yang udah dari lama, mungkin yang backgroundnya sekolah internasional, yang kayak gimana kayak gitu. Jadi tantangannya adalah bagaimana caranya memunculkan keunikan diri di antara orang-orang hebat itu kayak gitu. Wah, itu menarik banget dan mungkin kita juga disclaimer kali ya, Mas. Jadi kalau Oke. misalkan untuk LPDP passing grade dan segala macam tidak pernah ada pengumuman dari LPDP-nya Iya, gitu ya. Kita nggak iya, pernah sebagai tidak ada, awardee, nggak ada yang tahu. tidak ada. Tapi kemudian kita cuma ngelihat oh reguler ini dibuka untuk umum, semua orang bisa join sehingga akan sangat kompetitif gitu. Dan mungkin ini juga jadi pertanyaan dan ini kali ya wondering juga nih teman-teman yang mungkin lagi jadi scholarship hunter juga. Gimana cara Mas Guru untuk
menanggulangi rasa insecure ngelihat teman-teman lain yang mungkin, aduh kayaknya aku nggak sehebat mereka deh ketika lagi ngedaftar beasiswa? Wah, sulit ya pertanyaannya ya. Kalau saya sih kayak gini, saya gimana ya Mbak ya? Saya ini bukan tipikal orang yang saya mau lihat orang kayak gitu. Saya nggak yang kayak gitu, nggak yang kepoan banget ya. Saya cuma fokus ke diri saya doang. Jadi itu at least meminimalisir insekuritas. Jadi ya udahlah jalanin aja diri sendiri. Jadi diri sendiri dan gimana caranya cerita kita ataupun background kita ini bisa menjadi sesuatu yang berbeda di antara ribuan aplikan. Itu doang sebetulnya. Jangan mengcompare diri kita dengan orang lain. Kadang-kadang kayak gini. Saya misal ya, kalau saya lihat si A, oh si A lolos beasiswa LPDP reguler misalnya ya. Saya lihat dia, oh, kayaknya dia lebih hebat dari saya. Mungkin saya compare, misal saya compare, saya ulik kehidupannya segala macam. Tapi pada saat nanti kita daftar dengan kondisi seperti si A tadi, itu nggak akan sama Mbak. Karena faktanya adalah kita itu punya background yang berbeda-beda. Jadi kalau di compare pun nggak akan bisa disandingin, nggak bisa. Gimana ya? Pengalaman kita dan juga value dari diri kita itu nggak bisa dikuantifikasi, nggak bisa dijadiin angka dan nggak bisa dibandingin. So just let it go. Wow, that's really nice. Jadi kita tuh punya cerita uniknya masing-masing ya, Mas Guru, yang dengan Benar, kita tuh jangan jangan nggak pede gitu. Coba dulu aja. Kalau aku dengar dari Mas Guru tuh kayak coba terus gagal, gagal, coba lagi. Itu keren banget sih. benar banget Mbak ya. Coba lagi terus sampai dapat. Itu pesan saya sih. Oke, mungkin kan udah jadi awardee nih. Boleh nggak diceritain serunya jadi awardee beasiswa? Mungkin secara spesifik sebagai awardee LPDP kita pernah melalui PK. Mungkin boleh PK online nih kayaknya ya. Kalau misalkan zaman Mas Guru. Oh iya. Atau ya mungkin boleh dari PK dulu nih sampai akhirnya bisa berangkat ke New Zealand. Dari PK ya, serunya itu sebenarnya saya nggak tahu ya. Kalau online serunya sama offline itu apa bedanya. Tapi kalau di saya, PK online-nya itu seru dan hektik. Saya bisa bilang itu karena ya sambil bekerja, sambil PK, mungkin ya sebagai guru saya ngajar di sekolah ya Mbak ya. Saya punya tugas waktu itu 17 jam mengajar per minggu ditambah PK. Dan waktu itu saya juga jadi perwakilan angkatan di PK 181. Jadi wow, hektiknya itu luar biasa banget. Saya waktu itu sampai berat badan saya itu turun banget. Waktu itu pada saat PK, sebelum PK itu saya berat badan itu 63. Habis PK jadi 56. Jadi bener itu itu bener-bener saking hektiknya ya. Tapi banyak banget sih serunya karena ketemu orang-orang yang lain yang bisa kita ajak gimana ya? Mungkin bertukar pengalaman ataupun gimana itu kayak menyenangkan banget kalau di PK. Terus kalau pada saat setelah kuliah serunya itu apa ya? Banyak, banyak banget kalau serunya banyak. Pertama kalau saya ya, saya ini senang sekali di bagian akademik sebetulnya. Jadi saya itu senangnya di sini adalah banyak workshop gratis dari kampus. Mungkin ya enggak. Saya kalau misal di compare saat S1 dulu workshop itu gimana ya? Kalau di Indonesia agak kurang, bukan kurang diminati ya, mungkin kurang banyak info ataupun juga gimana ya, infonya itu sulit untuk dicari kayak gitulah intinya. Jadi saya senang banget begitu sampai sini banyak workshop gratis. Kadang-kadang workshop itu ada makanan juga ya. Jadi lumayan kan untuk kadang-kadang habis workshop makan segala macam itu lumayan untuk untuk bertahan selama untuk makan malam doang. Kemudian yang kedua, saya senangnya di sini adalah temen yang gimana ya, diverse, nggak cuma dari Indonesia doang tapi dari seluruh dunia malahan. Dari UK, Singapura, Sweden. Tapi kalau saya pribadi saya banyak teman dari Kepulauan Pasifik. Jadi kayak dari Fiji, Tonga, Samoa, mungkin negaranya nggak terkenal, tapi saya rasa banget kalau mereka itu sama kayak orang Indonesia kalau
komunikasi sama kita. Jadi mungkin sama-sama karena sama-sama kepulauan kali ya. Jadi mungkin sama-sama kepulauan nenek moyangnya sama, culture-nya agak sama dan mirip. Jadi mereka itu lebih lebih mengembrace kita kalau ngomong itu benar-benar convincing dan enak untuk didengar sama ya enak lah intinya kalau untuk berkoneksi sama orang-orang dari Kepulauan Pasifik. Kalau itu kalau dari versi saya. Dan yang ketiga, seru yang ketiga adalah di sini amazing scenery, you know. New Zealand itu sama kayak Indonesia banget loh Mbak ya. Kalau mau dipikir-pikir, kalau kita kan kepulauan dari yang kayak Danau Toba, Bali segala macam itu bagus-bagus semua kan ya. Di sini juga sama. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak sekolah di Indonesia juga sih sebenarnya kayak nggak jauh beda dari Indo. Bedanya cuma di sini ada saljunya. Bedanya cuma itu doang ya. Yang kayak di Central North Island sama di South itu banyak. Jadi cuma itu doang. Tapi seru banget 11-12 sama kayak Indonesia. Tapi saya kalau bicara serunya doang nggak adil dong, harus ada dua sisi ya. Jadi biar biar realistik, biar kelihatan realistik. Pertama nggak saya sebenarnya nggak pertama sih, cuma satu-satunya yang saya nggak seneng di sini adalah cuaca dingin. Biasanya kalau di Indonesia, saya kan dari Sumatera Selatan ya Mbak ya, itu provinsi terpanas, tahun kemarin dinobatkan sebagai provinsi terpanas di Indonesia. Jadi yang biasanya 40 derajat kami di Sumsel tiba-tiba pindah ke sini padahal saya di Auckland loh Mbak, belum belum yang di South ya. Saya di Auckland itu udah tersiksa banget dengan cuaca dinginnya pada saat winter. Itu kadang di bawah 10, kadang di bawah 5, waktu itu pernah 3. Jadi aduh nggak betah dengan cuaca dinginnya itu doang. Oke, oke. Wah, tapi kalau soal cuaca dingin, Mas, di South Island juga kena nih sama dingin. Kita nggak bisa lepas dari heater dan puffer jacket ya, Mas ya. Bener, 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 bener. Oke, oke. Aku belum nanya nih tadi. Kenapa Mas Guru milih Educational Leadership di University of Auckland? Wow, ini adalah mungkin pertanyaan sangat sangat tunggu-tunggu. Pertama, uh, background saya sebagai seorang guru. Mungkin Mbak Mbak Fasya, tapi saya belum cerita ya tadi ya. Saya cerita dulu awalnya. Saya jadi guru itu karena motivasi dari guru saya juga. Guru SMA waktu itu beliau mengajar fisika. Namanya Ibu Halila Fauza. Itu saya melihat beliau itu kayak kok gimana ya, saya merasa tergugah banget mau jadi guru sama kayak beliau kayak gitu, karena fisika kan notabene susah ya mbak ya, mata mata pelajarannya yang susah dan banyak yang nggak disenengin, tapi beliau ngajarnya beda dan itu buat fisika itu jadi lebih enak. Saya ingin banget jadi kayak beliau, jadi kayak gitu. Jadi pilihlah pendidikan fisika, mengajar cukup lama di 3 sekolah tadi. Saya itu kalau dalam gimana ya, kalau bisa dibilang professional background itu mengajar terhitung dari 2012. Udah lama banget kan, udah hampir 10 tahun. Itu 2012 saya mengajar itu pada saat SMA kelas 11. Saya mengajar teman sebaya waktu itu. Itu karena waktu itu ada kayak mana ya, inisiasi saya sih sebetulnya. Guru saya sakit, ya udahlah saya coba. Jadi sejak dari situ ketagihan nih, kayaknya ngajar enak ya. Ya, jadi selama kuliah juga mengajar adik tingkat segala macam sampai sampai di dunia profesional yang asli saya jadi guru itu karena pengalaman yang sudah ada itu banget, enak banget ngajar itu ternyata. Saya ini udah 1 tahun nggak ngajar, rasanya itu kayak ada yang hilang dari diri saya. Jadi jadi bener-bener ya udah melekat sekali. Gelar, bukan gelar ya, apa ya namanya ya, sisi profesional itu udah melekat sekali dari diri saya. Itu alasan utama kenapa pilih educational leadership. Kemudian yang kedua, selama saya mengajar, saya itu sangat gimana ya, senang banget kalau misal ada guru atau teman-teman yang lain, guru-guru lain ya, yang kalau misal kita ngobrol itu ngobrol tentang siswa kayak gitu. Oh siswa kita ini kayak gini, gimana ya kira-kira biar lebih apa ya, biar siswanya tuh lebih semangat ataupun lebih maju kayak gitu. Dan ini sebetulnya kayak conversation yang kayak gini itu ternyata bagian dari educational leadership ya yang saya pelajari di sini ternyata. So dari background profesional kemudian dari segala sesuatu yang sudah saya jalanin itu sangat cocok banget dengan educational leadership karena berkaitan sama guru-guru lain bukan cuma saya doang. Jadi intinya adalah
educational leadership yang saya ambil ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam belajar dan pembelajaran, uh, baik itu dari sisi apapun. Dan ya intinya ya seperti itulah ya Mbak ya. Dan juga didukung satu, saya di 2 tahun terakhir ini pernah jadi fasilitator untuk guru. Jadi itu jadi kayak memberikan apa ya, bukan bukan ilmu ya, kayaknya kalau memberikan ilmu terlalu tinggi ya. Wah, sharing pengalaman, kayaknya lebih ke sharing pengalaman kayak kayak FGD, kayak webinar itu di 1 tahun atau 2 tahun terakhir sebelum saya daftar LPDP itu sudah cukup aktif. Saya sharing tentang kayak problem based learning, kayak bagaimana sih menghadapi soal olimpiade. Jadi kayak sharing-sharing guru, kayak communities of learning kayak gitu. Jadi itu cocok banget sama background saya. That's why I choose Master of Educational Leadership. Kayak gitu. Wow, oke mantep banget. Ada nggak alasan spesifik kenapa milih di Auckland? Kenapa milih di Auckland? Ini kota, ini berdasarkan UOA, kotanya atau I mean university? university. Mhm. Oke. Kalau dari university, saya milih Auckland itu mungkin karena reputation. Mungkin kan UOA ini salah satu yang, bukan salah satu ya, kayaknya peringkat 1 di New Zealand. Kemudian terakhir itu peringkat 68 kalau nggak salah ya di QS World. Jadi lumayan satu, pasti kualitas educationnya itu bagus. Kemudian yang kedua, saya lihat Master of Educational Leadership di UOA ini agak unik struktur kurikulumnya. Saya nggak tahu kenapa ya, kayaknya dari mostly dari semester 1 sampai semester 3 ini matchnya itu kayak 85% dengan saya. Belum 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 ada yang kayak saya ngerasa kayak kayaknya saya salah jurusan nih. Kadang-kadang kan kayak gitu ya. Ini enggak. Jadi 80, mungkin 85%, saya bisa bilang 85% itu match dengan professional background saya. Jadi nggak salah pilih. Jika itu saya cuma ngelihat dari keunikan struktur kurikulumnya doang sama reputation. Kayak gitu sih. I see. Mas Guru boleh nggak dikasih pesan singkat nih untuk teman-teman yang lagi mencari beasiswa? Jangan takut untuk berjuang, karena kita nggak tahu di titik mana kita akan menang. Itu pesan saya. Jadi kalau daftar beasiswa, nggak lolos 1 kali, jangan langsung ya udahlah nggak lolos berarti nggak cocok saya untuk kesini, karena belum tentu. Karena kadang-kadang rezeki kita itu beda-beda. Maksudnya beda itu nggak cuma dari amountnya, tapi mungkin dari timelinenya juga beda. Bisa aja mungkin kamu harus gimana ya, harus daftar berkali-kali dulu baru lolos. Ada yang langsung lolos, ada yang nanti enggak, ya intinya beda-beda ya timelinenya, nggak bisa disamaratain. So yang pasti jangan pernah menyerah untuk itu, kayak gitu. Mantap. Aku ada pertanyaan berikutnya. Apa nih tips lolos beasiswa ala Mas Guru? Oke, tips lolos beasiswa. Saya tidak akan memberikan tips yang macam-macam, yang mungkin kayak esainya harus gini, esainya no, no, it's not my advice. Tapi lebih ke personal approach. Karena pada saat kita menjadi scholarship awardee, uh, gimana ya, otentik dari diri kita itu harus kelihatan. So saya punya 3. Pertama, be authentic. Karena apa? Setiap orang berbeda. Nggak mungkin kan ya pada saat kita menjadikan orang inspirasi tapi kita mengimitasi apa yang sudah dia punya, itu tidak otentik. Tapi galilah apa yang sudah ada di diri kalian, di diri kita masing-masing. Yang kedua adalah be confident, percaya diri aja, no problem. Orang mau sehebat apa segala macam, ingat satu hal, setiap orang itu punya keunikan masing-masing dan punya kekuatan masing-masing. Dan yang ketiga adalah be realistic and specific. Ini mungkin banyak sekali saya itu kadang-kadang kalau teman-teman saya minta gimana ya, guru boleh nggak bacain esai beasiswa saya. Kadang-kadang kalau saya sering kali membaca secara umum itu, kadang-kadang teman-teman itu terlalu general dan enggak realistik. Misalnya kayak gini, kan kalau LPDP ini lebih mempertimbangkan kontribusi ya Mbak ya, kontribusi terhadap negara setelah kita lulus dari sini. Jadi kadang-kadang kebanyakan orang itu, saya mau berkontribusi untuk Indonesia misalnya. Itu kan terlalu general ya. Kadang-kadang kalau misal kita bilang berkontribusi untuk Indonesia, itu terlalu besar. Dan kita butuh kolaborasi dan waktu yang lama. Untuk menjadikan itu realistik, ingatlah satu hal. Pertama, hubungkan dengan background kalian.
Kemudian yang kedua, mulailah dari hal yang kecil. Entah itu localize, membantu kelompok tertentu, ataupun uh, meningkatkan suatu komunitas, ataupun hal yang lain. Dan itu bisa menjadi suatu hal yang lebih realistis untuk dicapai ketimbang dalam jangka waktu yang besar dan lama. Wow, luar biasa. Itu aku setuju banget sama approach-nya dan aku rasa teman-teman di sini sangat bisa mengambil intisari dari yang sudah Mas Guru sampaikan. Be authentic, be confident, and then be realistic and specific. Terakhir, Mas Guru, boleh dong kasih closing statement buat teman-teman yang ada di sini dan nyemangatin kita semua biar dapat LPDP jalur reguler ke New Zealand. Oke, first closing statement. Galilah dan refleksikan kemampuan dirimu dan jadilah individu yang unik. Wow, luar biasa. Thank you banget Mas Guru. Aku benar-benar dapat banyak hal. Aku ngeliat kalau perjuangan, aku mendengar perjuangan Mas Guru dari bahkan sebelum S1, kemudian S1, kemudian tidak gampang menyerah, tidak mudah menyerah, dan akhirnya bisa sekarang berada di New Zealand, menempuh pendidikan S2 di sini. Luar biasa banget teman-teman, dan aku harap ini bisa menjadi pemacu juga untuk teman-teman untuk terus berjuang and believe in yourself because you are unique, dan kalian pasti bisa, kita bisa nulis cerita kita masing-masing. Oke, dari aku sekian Mas Guru, terima kasih banyak sharingnya hari ini. Sama, terima kasih juga saya udah diundang ya. Our pleasure. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai bertemu di banyak jalan menuju Aotearoa episode berikutnya. Terima kasih.